Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1-13 dengan judul perikop Paulus berlayar ke Roma. Demikian firman Tuhan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Andramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka memperlengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di dekat Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Samone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Saudara, dalam ayat yang sudah kita baca diceritakan bahwa Paulus berada dalam perjalanan menuju Roma untuk menindaklanjuti permintaan naik bandingnya kepada Kaisar. Nah, dalam perjalanan ini Paulus dan beberapa tahanan lainnya berada di bawah penjagaan seorang perwira bernama Julius. Nah, saudara, melalui kisah perjalanan Paulus ini setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yaitu pertama, tentang pemeliharaan Allah. Perjalanan Paulus menuju Roma kali ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Mereka naik kapal dari Adramitium, sebuah pelabuhan di Afrika. Lalu Paulus tidak sendiri. Ia bersama dengan tahanan-tahanan lain yang mungkin juga naik banding seperti dirinya. Atau ada juga beberapa penjahat yang karena besarnya kejahatan mereka, akhirnya mereka dibawa ke hadapan Kaisar. Nah, mereka ini biasanya adalah orang-orang yang akan dihukum mati dengan cara bertarung dengan binatang buas di Roma. Nah, bayangkanlah bagaimana perasaan Paulus dan kondisinya yang ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang tersebut, dan mereka juga harus berpindah-pindah kapal. Saat itu Paulus pasti berjuang menghadapi kekhawatiran, kelelahan, ketidaknyamanan, atau juga tekanan mental. Tapi di saat itulah Allah membuktikan bahwa Ia menyertai umatnya. Ketika mereka singgah di Sidon, Allah memakai kepala perwira untuk bersikap ramah pada Paulus, memperbolehkan dia mengunjungi sahabatnya untuk menyediakan seluruh keperluan perjalanan Paulus. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Roh Kudus memberikan keberanian. Nah, perjalanan Paulus ini mengalami keterlambatan karena kondisi cuaca yang buruk sehingga tidak bisa dipastikan kapan mereka akan tiba di tujuan mereka. Nah, Paulus memiliki beberapa pengalaman dalam perjalanan laut ketika dia memberitakan Injil ke beberapa tempat. Oleh sebab itu, saat dia mengalami situasi yang sama, maka dia tidak ragu untuk memberitahukan tentang bahaya yang akan mengancam perjalanan mereka. Nah, jika sebelumnya Paulus dengan berani memberitakan Injil, maka sekarang dia juga tidak ragu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan pelayaran.
Nah, hal ini dia lakukan bukan semata-mata demi keselamatan pribadinya sendiri, tetapi karena semua tahanan yang bersamanya mungkin saja dalam keadaan terbelenggu, sehingga tidak mungkin jika mereka menyelamatkan diri saat nantinya akan terjadi kecelakaan. Nah, dari manakah keberanian yang dimiliki Paulus ini? Jawabannya ialah dari Roh Kudus. Saudara yang terkasih, saat kita menjadi orang percaya yang setia mengikut Tuhan, maka bukan berarti hidup kita akan bebas dari kesulitan. Tapi percayalah bahwa jika kita diizinkan oleh Allah untuk menghadapi berbagai kesulitan, maka Ia tidak akan meninggalkan kita. Dan kemudian sebagai orang percaya kita juga harus menyadari bahwa tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Meskipun ada resiko yang harus kita tanggung di balik itu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus misalnya. Kita harus meminta hikmat dan keberanian dari Roh Kudus agar kita dapat menyatakan apa yang benar. Allah akan senantiasa memberikan kekuatan dan menyediakan pertolongan bagi kita, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Oleh sebab itu, mari kita meminta kemampuan dari Allah untuk menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, apapun kesulitan yang Ia izinkan terjadi. Kemudian Roh Kudus juga selalu memberikan hikmat dan keberanian bagi kita untuk menyatakan kebenaran. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, di tengah masalah yang saudara sedang hadapi, apakah saudara merasa Allah meninggalkan saudara? Apakah saudara termasuk orang yang takut dalam menyatakan kebenaran? Jika iya, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari meminta Allah memberikan saudara kemampuan untuk menyadari bahwa Allah selalu menyertai saudara dalam segala situasi. Kemudian mari meminta Roh Kudus memberikan saudara hikmat dan juga keberanian untuk berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika kami bisa memulai hari kami lagi Tuhan hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami dapat belajar dari Paulus yang selalu menyadari bahwa Allah pasti menyertai kami apapun kondisi yang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dalam setiap waktu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat firman-Mu ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan juga akan menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.